Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Bu Diana. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Henry hari ini? Alhamdulillah saya baik nih Bu Diana. Alhamdulillah. Tadi Pak Henry WA saya ya mau ngajak ngobrol. Apa Iya, benar? iya nih Bu Diana. Saya butuh teman untuk bercerita. Baik Pak, kita ngobrolnya ini nggak bisa terlalu lama ya Pak. Mungkin sekitar 10 ataupun sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Pak, apa sih yang mau Pak Henry bicarakan pada siang ini ke saya? Jadi begini Bu Diana, ada beberapa hal Iya. yang ingin saya bicarakan Mm-mm. dengan Bu Diana tentang pembelajaran saya di kelas. Ya, jadi saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran. Khususnya pada pelajaran matematika saya, yaitu dalam materi perkalian nih. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya, Bu Diana, dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian ini sudah ada di SD, sudah ada di SMP. Nah, lalu ini menjadi dasar matematika di SMK. Oh, jadi Pak Henry saat ini mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi khususnya perkalian kepada murid di SMK yang Pak Henry ajar sekarang ini ya? Ya, Bu Diana, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini ya. Oke Pak, karena waktu ngobrol kita ini agak sedikit pendek kan, jadi apa sih yang Pak Henry ingin dapatkan dari diskusi ataupun percakapan kita kali ini Pak? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Diana, saya mendapatkan suatu solusi ataupun hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya tadi yang tidak paham tentang perkalian. Oh, baik. Berarti, apa yang bisa dilakukan Pak Henry supaya murid-murid Pak Henry ini bisa memahami materi perkalian ini, Pak? Ya, Bu Diana, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saya mengajar kemarin itu ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawabnya sudah paham, Pak, katanya. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya itu jelek-jelek sekali Bu Diana. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian. Tapi itulah anak-anak belum paham nih. Oh, begitu ya, Pak. Baik. Menurut Pak Henry ini, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih, Pak? Hmm, Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya, dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka tuh paham tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke. Jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian itu dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang kan, terus menjumlahkannya dengan benar. Terus hasil akhirnya benar begitu juga ya idealnya Pak, Iya, iya, kalau memang itu begitu benar. idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10, begitu terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu di level 1 kan, kalau yang belum paham, kalau yang sudah di level 10. Iya. Menurut Pak Henry nih, anak-anak di kelas Pak Henry itu ada berada di level berapa sekarang Pak? Kalau saya amati beragam sekali nih Bu Diana, murid-murid saya di SMK ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi
penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya pun salah. Kalau dirata-ratakan menurut saya itu di level 5 idealnya. Oh, oke. Jadi menurut Pak Henry, murid-murid Pak Henry sekarang ini berada di level 5 kan untuk memahami tentang materi perkalian ini. Jadi sekarang apakah ada kemungkinan Pak murid-murid Bapak ini berada di level 10? Bisa Bu Diana, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti murid-murid paham, mereka bisa berada di level 10. Oke, jadi apa yang akan Pak Henry lakukan selanjutnya agar murid-murid tersebut paham dengan materi perkalian tersebut, Pak? Sebenarnya itu baru saya pikirkan sih Bu Diana, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu Diana. Ide apa itu Pak Henry? Jadi begini Bu Diana, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh, mengajarkan perkalian. Lalu murid-murid saya itu saya beri soal untuk mengerjakannya. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di SMK itu bisa memahami suatu dengan mudah jika menggunakan media konkret ataupun media yang nyata ya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif ya, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Nah, dalam menjelaskan mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, yang video pembelajaran kartun yang bisa menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Oh, baik. Game apa yang akan dimainkan itu Pak Henry? Ya. Di sini saya game habiskan tentelku. Jadi gini, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerja perkaliannya menggunakan benda-benda konkret tadi tuh yang saya sebutkan seperti stik es Iya. krim, kelereng, batu, ataupun biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka nanti dibawa ke guru. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi nih di tentakel gurita itu. Nah, seperti itu rencana saya, Bu Diana. Apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi dari yang Pak Henry rencanakan ini? Nah, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Iya. Baik Pak Henry, menurut Pak Henry ini apakah ada kendala Pak dari rencana aksi yang akan Bapak Henry terapkan ini dalam pembelajaran matematika ini? Kendala ya. Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini ya. Dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game. Iya. Habiskan tentelku ini. Jadi menurut yang sudah saya dengar tadi dari Pak Henry, perlu waktu berapa lama Pak untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, kemudian dan solusi apa sih untuk kendala-kendala tersebut dalam menyiapkan medianya? Karena pelajaran matematika itu jadwal saya masih 3 hari lagi, jadi saya nih bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan Iya. media dan gamenya. Jadi saya rasa cukup waktu
waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas yang saya ungkapkan tadi, rencana saya akan saya setting di kelas itu meja dan kursinya dipinggirkan dulu dan ruangan Mm-mm. lapang di tengah untuk murid-murid bisa memainkan game, habiskan titelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Iya. Jadi kira-kira ada enggak sih Pak seseorang ataupun yang mungkin bisa membantu Pak Henry ini dalam mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, Apakah berbentuk ya, seseorang atau ke alat peraga atau lain sebagainya? ya, baik Bu Diana. Saya akan berdiskusi ya sesama rekan sejawat saya yang mengampu sama juga matematika di SMK. Itu saya berdiskusi dengan Pak Rudi ya untuk Mm-mm. rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Pak Rudi juga bisa menerapkan juga di kelasnya. Jadi kami saling berkolaborasi. Iya, baik. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Senin Bu Diana karena ada jam KBM saya di situ. Oke, baiklah Pak Henry. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini karena sudah 15-an menit juga. Apa sih yang Pak Henry dapatkan nih dalam sesi perbincangan ataupun diskusi kita kali ini, Pak? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Diana ya tentang masalah Mhm. murid saya yang tidak Iya, paham tentang perkalian. Tapi di iya. akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan apa yang perlu saya siapkan untuk pembelajaran materi perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham dengan menggunakan media tadi, media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tadi juga saya juga akan berkolaborasi dengan Pak Rudi ya, Pak Rudi sebagai rekan sejawat saya di matematika di SMK. Saya merasa lebih bersemangat nih, Bu Diana. Baik. Kalau begitu, kita ketemu lagi Kamis depan ya, Pak Henry. Pas seminggu waktunya. Saya pengen dengar cerita lagi nih tentang keseruan belajar perkalian di kelas Pak Henry. Dan jangan lupa hubungi saya ya, Pak, kalau perlu diskusi, share, ataupun perbincangan biar kita bisa saling sharing. Boleh, 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 boleh sangat Bu Diana. Iya, oke. Terima kasih banyak ya, Pak. Sampai ketemu Kamis depan dengan cerita yang seru. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Diana. Waalaikumsalam.